Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas pengantar bisnis digital. Untuk pertemuan 15 ini, pertemuan terakhir kita akan membahas mengenai etika dan tanggung jawab sosial di dalam bisnis digital. Etika yang paling pertama, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga privasi dan aksesibilitas daripada konsumen kita. Dan ini nantinya akan sangat mempengaruhi bagaimana perusahaan kita, integritas daripada perusahaan itu terhadap keamanan data digital konsumennya dan juga data perusahaannya. Ini nantinya akan berdampak kepada image dari perusahaan tersebut. Dan perlu setiap perusahaan yang memanfaatkan dunia digital harus patuh terhadap Undang-Undang ITE yang dibuat oleh Kementerian Indonesia, di mana ada berbagai macam revisi sampai dengan 16 Desember tahun 2021 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR RI. Isi singkat dari Undang-Undang ITE itu ialah yang pertama, adanya pengakuan informasi ataupun dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Kemudian tanda tangan elektronik pun juga sah. Adanya penyelenggaraan sertifikasi elektronik, adanya penyelenggaraan sistem elektronik, juga di dalamnya ada membahas tentang bagaimana cybercrime dan seperti apa perundang-undangan pasalnya. Yang pertama itu ada konten ilegal, yaitu terdiri dari konten yang sifatnya asusila, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan pengancaman dan pemerasan. Ini diatur dalam pasal 27, 28, dan 29 Undang-Undang ITE. Di pasal 30-nya ini memaparkan bagaimana akses ilegal, ya, itu juga akan mendapatkan sanksi, ataupun juga dengan intersepsi ilegal, bahkan sampai kepada gangguan terhadap data pun juga akan dilakukan pidana dengan pasal 32 Undang-Undang ITE. Apabila kita sengaja mengganggu terhadap sistem seperti yang dilakukan oleh para hacker dan juga penyalahan alat dan perangkat, walaupun ini sifatnya penggunaan perangkat secara langsung. Setiap individu ini pun juga bisa dituntut oleh pasal 34 Undang-Undang ITE. Maka tidak heran kita banyak melihat hampir semua perusahaan itu mereka memiliki kebijakan privasi yang selalu mereka tampilkan di awal sebelum kita subscribe atau menggunakan layanan mereka. Di mana mereka di sini ada kebijakan mengenai pengumpulan data, seperti informasi apa saja yang menjadi atau yang akan dipakai oleh perusahaan tersebut dan siapa saja yang akan nantinya memakai data diri kita di perusahaan atau di layanan tersebut. Kemudian juga ada yang namanya aksesibilitas data, ya, bahkan sampai kepada berapa besar biaya dibebankan untuk mengakses informasi ini, semua kebijakan privasi yang diberikan oleh setiap perusahaan di tempat kita membeli produk ataupun layanan mereka. Dan untuk contoh dari cybercrime, itu ada yang namanya carding, ini dimana kita dicuri nomor kartu kredit kita oleh orang lain ya dengan menggunakan transaksi perdagangan di internet, ataupun juga hacking, sengaja orang memasukkan sistem ke dalam perangkat kita untuk melihat seperti apa kekuatan dan kelemahan dari sistem kita. Ada yang namanya cracking, di mana di sini tujuannya adalah untuk merusak ya ataupun juga melakukan hal negatif yang lain di internet. Ada juga yang namanya cyber squatting, di mana di sini mereka mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain ataupun tokoh publik terkemuka dan kemudian menjualnya kepada perusahaan atau tokoh tersebut dengan harga yang lebih mahal. Berikutnya, ada yang namanya tipe squatting. Di sini membuat domain yang mirip dengan nama domain orang lain, sehingga ketika kita mengklik, kita tidak tahu bahwa, oh sebenarnya ini bukanlah website yang sebenarnya. Misalnya, kita tahu bahwa ada alamat link untuk pendaftaran di Google. Kita tulis google.com. Dia sengaja merubah Google tadi googlc.com dengan font yang berbeda. Padahal ini jelas-jelas bukan alamat resmi daripada Google. Ini dinamakan dengan typo squatting. Ada lagi namanya cyber stalking, di mana di sini dia mengganggu atau merasakan orang lain melalui email secara terus-menerus. Ada hijacking, membajak hak cipta, dan ada cyber terorisme. Ini terorisme yang menggunakan internet. Unik ya, sampai kepada terorisme pun sudah bertransformasi ke digital, tidak lagi secara konvensional. Maka tanggung jawab sosial yang berkelanjutan itu sangat penting, di mana perusahaan harus memberikan peningkatan sistem keamanan cyber mereka. Berikutnya adalah bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada konsumen kita, penting mereka untuk selalu melihat atau memilih apa yang harus mereka rahasiakan dan jangan sampai mereka sembarangan membocorkan data mereka. Terutama apabila mendapatkan link tertentu ataupun ada aplikasi tertentu yang menggiurkan, tapi ternyata sebetulnya di dalamnya sudah disematkan berbagai macam virus. Dan juga perlu diingat setiap pelanggaran di dunia digital itu ada penguatan hukum dan ada pemberian sanksi. Dan sanksi pun ini sudah kepada hukum pidana, bukan lagi perdata. Artinya Anda bisa dituntut dipenjarakan atas kejahatan yang sudah kita sebutkan tadi yang dinamakan dengan cybercrime.